Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai persaingan usaha. Di sini saya Kusnul Fatmasari dengan nomor Indo Mahasiswa 931204819 akan menjelaskan mengenai pengertian persaingan usaha. Persaingan berasal dari bahasa Inggris competition, yang berarti persaingan atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, peringkat survei, dan sumber daya yang dibutuhkan. Dalam Kamus Manajemen Persaingan Bisnis terdiri dari dua, yakni 1. Persaingan sehat. Persaingan antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak. Kedua, persaingan gorok leher. Persaingan ini merupakan persaingan yang tidak sehat, di mana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara. Nama saya Wulan Fadila, NIM 931204419. Saya akan menjelaskan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspek dan peran dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam pencapaian efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi. Dalam pengaturan dan pelaksanaan harus selaras dengan landasan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 33 ayat 4 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum persaingan usaha, seperti hukum anti-monopoli dan hukum di Indonesia secara resmi. Digunakan istilah persaingan usaha sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum persaingan usaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha yang dijalankan tersebut tidak merugikan kepentingan orang atau pihak lain dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Eka Micayani, NIM 931204719. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu perjanjian-perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik, yang pertama yaitu poin A, yaitu larangan terhadap dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan perjanjian yang bersubstansi. Yang pertama yaitu ada praktek oligopoli, yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan monopoli persaingan usaha tidak sehat, menurut pasal 4. Yang kedua yaitu penetapan harga, yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menetapkan harga kecuali dalam usaha patungan atau berdasarkan undang-undang, diskriminasi harga, membuat harga di bawah harga pasar, atau melarang penjualan kembali dengan harga yang lebih rendah atau harga yang ditetapkan, menurut pasal 5 sampai 8. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah pemasaran, yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menetapkan wilayah pemasaran atau alokasi pasar sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menurut pasal 9. Yang keempat yaitu pemboikotan, yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama atau menolak untuk menjual barang atau produk pelaku usaha lain, menurut pasal 10. Yang kelima yaitu kartel,
Apa itu kartel? Kartel adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pasal 11. Yang keenam yaitu trust. Trust adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing-masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pasal 12. Yang ketujuh yaitu ada oligopsoni, yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pasal 13. Yang kedelapan ada integrasi vertikal, yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Menurut pasal 14. Yang kesembilan ada perjanjian tertutup, yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisi syarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan masuk produk tersebut kepada pelaku usaha lain, menurut pasal 15. Baik, selanjutnya yaitu poin B, yaitu larangan terhadap suatu kegiatan atau tindakan sebagai berikut. 1. Monopoli. Monopoli yaitu pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menurut pasal 17. Yang kedua yaitu monopsoni, yaitu pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menurut pasal 18. Yang ketiga, penguasaan pasar, yaitu dilarang melakukan suatu atau beberapa kegiatan sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu atau membatasi peredaran jual beli untuk menyingkirkan pesaing menurut pasangan pelaku usaha tertentu atau membatasi peredaran jual beli untuk menyingkirkan pesaing menurut pasal 20 dengan curang menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya menurut pasal 21. Yang keempat yaitu persengkongkolan, di mana dilarang melakukan tender kolusif menurut pasal 22. Bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan pesaing menurut pasal 23 dan bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing menurut pasal 24. Baik, yang selanjutnya yaitu poin C, penyalahgunaan posisi dominan. 1. Dilarang menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak untuk menetapkan syarat perdagangan guna menghalangi konsumen, membatasi pasar dan mengembangkan teknologi atau menghambat pesaing memasuki pasar bersangkutan menurut pasal 25. Yang kedua, jabatan rangkap. Dilarang merangkap jabatan direktur atau komisaris di dua perusahaan atau lebih bila dengan perusahaan lainnya berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan dalam bidang atau jenis usaha secara bersama menguasai pasar yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut pasal 26. Yang ketiga yaitu memiliki saham. Dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis apabila mengakibatkan satu atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 pasar atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 pangsa pasar. Pasal 27. Saya Himamah Mufidah, nomor induk mahasiswa 931204019. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu peraturan hukum persaingan usaha di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua,
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Yang ketiga, Keputusan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU angka Romawi 10 2000 tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang keempat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan usaha, hukum keberatan terhadap putusan KPPU.